Mungkin kalian sudah biasa. Ketika buat world akan terspawn secara random di biome apapun di overworld. Tapi, bagaimana jika spawn pertama kalian bukan di overworld dan malah spawn di nether guys? Apa kalian bakal bisa namatin world tersebut? Nah, kali ini kita akan lihat abang ini main world yang dimana spawn pertamanya langsung di nether guys. Gimana bang, Anda sudah siap? Enggak. Oke cuy, gue udah siapin worldnya. Dan tentu saja gue akan main di mode hardcore cuy. Biar apa? Yups, benar sekali. Biar keren. Ini dia. Hari 0. Apa nih? Ini perbekalan untukmu. Semoga berhasil. Dikasih bonus chest kah? Apel 3 biji doang. Respawn anchor buat apa dah? Ini kan hardcore ya. Tapi yang paling berguna helm emas ini sih. Oh, sama apel berguna juga. Soalnya di nether susah banget buat cari makan cuy. Guys, kalian tahu fitur replay mode yang ada di Minecraft Java kan? Ternyata di versi Bedrock juga bisa loh. Nah, caranya, pertama abang ini undang temennya untuk masuk worldnya, lalu player tersebut harus dieksekusi dulu. Dengan begitu dia akan menjadi spektator dari world ini, dan dia akan jadi kameramen selama main world ini guys. Nah, kayak gitu. Kalau kalian masih pakai resource pack dan suka error, kalian bisa pakai cara ini. Seperti biasa ya kan, kita tebang-tebang pohon agar bisa buat tools basic cuy. Nah, misi utama kita cukup satu aja sih, yaitu bisa keluar dari nether ke overworld cuy. Dah itu aja. Tapi untuk sekarang gua harus cari makan dulu. Ada beberapa sumber makanan dari nether yang bisa kita dapat. Dari yang gampang, sedengan, ame yang paling susah. Yang pertama kita bisa cari jamur-jamuran cuy. Lalu daging dari babi nether. Terakhir golden apple dari Bastian Remnant. Tentu gua akan pakai cara paling mudah dulu. Kita cari jamur-jamuran dulu lah ya. Eits, tentu bukan jenis jamur ini dong. Ini ada gold nugget cuy. Bisa diambil pakai pickaxe kayu nggak? Oh, bisa. Tempat ini nggak ada jalan keluarnya apa ya? Masa langsung ke arah lava cuy? Dan jalan yang lain lewat Southern Valley. Gua malas ketemu skelet. Woi! Sakit gua. Jir. Bentar. Kita pancing dia agar mendekat dulu cuy. Nah, sini lo. Sakit bet ya. Dan karena udah nggak memungkinkan untuk lewat situ, terpaksa deh abang ini buat jalur lain dengan menggali netherrack di sekitar. Tentu saja akan lambat banget. Mau gimana lagi pakai pickaxe kayu ya kan? Jangan sia-siain cuy. Setiap ada ore, ambil aja ya kan? Karena ini akan berguna banget nanti. Wih, netherite nih. Sayang, belum bisa ambil ya. Oh, oke, udah tembus cuy. Nah, ada sumber makanan tuh. Kalau jamur ini bisa dimakan cuy. Tapi nggak bisa langsung juga. Kita masih harus cari jamur yang warna merah agar bisa bikin sup. Nah, di tengah perjalanan, si bro ketemu piglin guys. Ini nih guna dari ngumpulin gold tadi. Dia bisa trade untuk dapetin berbagai macam item guys. Dan dia dapat blackstone, obsidian, ender pearl, leather, dan item-item lain. Tapi sayang nggak dapat potion fire resistant ya. Lihat cuy, ada celeng tuh. Wow, jir. Sakit bet. Oke, aman. Oke, hajar dia bang, hajar. Untung dibantu piglin cuy. Tapi nggak ngedrop daging ya.
Lihat, ada lagi tuh. Nah, akhirnya makan daging cuy. Sebelumnya abang ini trading sama piglin dapat blackstone kan? Lalu dia buat itu jadi furnace guys. Tentu saja agar bisa bakar daging yang baru dia dapat. Tapi saat asik sedang bakar daging, tiba-tiba... Apa nih? Hei! Wah, mati gua. Abang ini diserang hoglin lagi guys. Tapi beruntung, lagi-lagi dia diselamatkan piglin. Padahal darahnya tinggal 1 bar. Lihat darahku, Cok. Ini kesandung aja tewas sih. Karena nggak mau kejadian sama terulang, kini dia menaruh jamur biru di dekatnya. Dan beberapa leather yang dia punya dijadikanlah armor, agar sedikit nambah defense juga. Nah, di sini Bang Pai mendapati sekumpulan Blackstone guys. Tentu saja nggak akan terlewatkan, karena Blackstone bisa jadi gantinya Cobblestone saat di Nether seperti ini. Kita coba seberangi lava ini cuy. Namun saat mencapai ujung, abang ini malah nabrak dinding Bastian guys. Wah, hajar aja nggak sih bang? Tapi tentu nggak semudah itu. Sebelum masuk, abang ini buat armor dulu. Kali ini 1 set full armor gold. Yah, setidaknya dengan ini nggak akan mati sekali pukul saat diserang Brute Piglin. Nah, itu dia, Cok. Kita harus bisa kill dia tanpa kena serangannya sekalipun, cuy. Dan gua punya ide. Nah, kita buat aja ruang aman yang dimana dia nggak bisa serang balik kita, cuy. Ya, malah nyemplung ke lava dia. Mati dong kau. Oke, sepertinya cuma ada 2 babi hitamnya, guys. Lah, apa sih? Easy bet dah. Setelah membereskan piglin-piglin hitam itu, sekarang dia bisa looting dengan aman. Ya, mungkin belum aman, tapi tenang aja, karena udah dapat jamur merah. Untuk masalah makanan sekarang sudah teratasi guys. Dan di chest lain, bahkan dia mendapat obsidian, golden carrot, iron, golden carrot lagi, sampai inventory udah penuh banget guys. Kayaknya kali ini dia harus meletakkan barang-barangnya dulu, yang artinya sekarang dia butuh base dan buat ruang penyimpanan. Dan langsung aja dia memilih buat base di samping Bastian itu juga. Yah, tempatnya dikelilingi lava guys. Maka dari itu, sebelum membuat base-nya, kini dia harus buat platform dulu. Dan tentu akan butuh blok yang sangat banyak. Setelah kumpulin beberapa blok netherrack, abang ini mulai buat platform untuk base-nya. Oke lah cuy, nggak usah luas-luas dulu. Tapi untuk buat base... apa sih? Gua kan buka chest gua sendiri ya. Kok babi ini marah cuy? Lanjut, gue bisa buat blok baru dari netherrack ini cuy. Pertama, kita jadikan ketiga iron terakhir gue jadi ember. Lalu furnace 3 aja. Nah, kita bisa bakar netherracknya dengan bahan bakar lava cuy. Tapi blok itu aja nggak cukup. Kita ambil juga blok-blok dari Bastian. Kebetulan deket juga ya kan.
Dan gak hanya blok dari Bastian, abang ini juga kumpulin kayu dari Blue Forest juga guys. Oke, udah kekumpul semua blok-blok yang gue mau. Langsung aja kita buat cuy. Segitu aja cuy, nggak usah gede-gede. Oke, base kita udah jadi cuy. Kalau kalian lihat di samping rumah, gua buat kayak gitu. Jadi nantinya buat kandang strider cuy. Kalau udah punya nanti kita bisa ikat dia di sini. Dan untuk lantai 2, gua buat kayak balkon terbuka kayak gini aja. Nah, kalau untuk dalemannya cuma ada chest aja sih. Karena ini di Nether, gua nggak butuh kasur cuy. Dah, kayak gitu aja sih. Gimana cuy? Untuk base pertama lumayan lah ya. Oh ya, sebenarnya gua udah bisa keluar ke overworld cuy. Sebelumnya gue trading sama piglin, udah berhasil kumpulin obsidian. Dan gue juga punya fire charge juga dari Bastian cuy. Yeay, akhirnya bisa kembali ke overworld juga. Tentu saja dengan kembali ke overworld, kedepannya akan lebih gampang guys. Begitu portal dinyalakan, langsung aja abang ini masuk. Dan malah terspawn di dalam cave. Lebih anehnya lagi, dia spawn di depan ore-ore iron loh. Wah, fix, nge-cheat. Asik, iron nih. Tapi di gua gelap banget cuy. Mau buat torch, gak punya charcoal. Mau buat charcoal, gak bisa. Oh, koal? Nah, gimana? Sekarang percaya kan kalau abang ini nge-cheat? Mumpung ada di gua, dia coba cari iron tambahan dengan mining dong. Tapi sayang, saat itu nggak dapet. Dan akhirnya dia memutuskan untuk naik ke permukaan guys. Oh, sepertinya kita ada di Badland. Nah, pas banget siang hari cuy. Bentar, gua tandai dulu jalan masuknya. Kalau enggak, bisa lupa atau hilang cuy. Nah, kalau gini kan dari jauh pun kelihatan. Oke, misi kita kali ini sesegera mungkin harus punya peralatan sama armor full diamond cuy. Dan agar lebih cepat, gua akan manfaatin villager aja. Jadi di sini gua mau cari village terdekat dulu agar bisa beli semua peralatan yang gua mau nantinya. Baru juga keluar, udah mau malam. Dan wool yang dia dapat masih belum cukup untuk buat kasur. Terpaksa deh abang ini balik ke gua lagi. Sekalian cari tambahan iron juga ya kan? Kayaknya tempat ini mau gue jadiin tempat mining aja deh. Naik cuy. Udah ganti hari nih. Kayaknya udah siang. Dan hari itu dia melanjutkan explore yang sempat tertunda.
Dia jalan sambil cukur-cukurin setiap domba yang dia temui, karena akan butuh kasur yang banyak kalau mau manfaatin villager. Emang susah sih kalau rendernya cuma segini. Kita naikin dikit lah ya. Nah, kalau gini kan jarak pandang jadi jauh ya kan? Tapi sumpah, ini nge-lag banget cuy. Malum lah ya, namanya juga device kentang. Tapi dengan menaikkan render, di kejauhan jadi terlihat ada village guys. Tapi karena udah malam, ya lebih baik tidur dulu. Akhirnya cuy, setelah 15 hari nggak tidur. Ini ada village, tapi jauh banget dari portalku. Tadinya villagernya mau ku bawa ke Nether sih, tapi kalau sejauh ini males banget dah. Brewing stand. Apa gue sembuhin zombie villager aja ya? Oke lah, kayak gitu aja deh. Tapi Pompom nemu village, tentu aja dia ambil semua hal yang mungkin akan berguna. Lihat, abang ini pegang tombak. Kayak karakter apa ya? Yah, karakter itulah. Selain looting chest yang ada di village, abang ini ambilin semua kasurnya juga. Kalau mau ternak villager akan butuh kasur yang banyak kan? Oke cuy, gue udah kembali ke deket portal nih. Sekarang tinggal tunggu malam aja buat cari zombie villager. Tapi gue agak penasaran sama ini cuy. Kalian lihat? Ini kan main thread yang ada chestnya ya. Dan biasanya ada di mine save. Tapi kok ada di luar ya? Dan mantep banget lagi isinya. Ada golden apple cuy. Nah, gua ambilin juga reo-reonya biar ada kegiatan. Sambil nunggu malam juga cuy. Udah mulai malam cuy. Gue tinggal tunggu zombie villagernya spawn aja. Au, kebakar cok. Oh, pas banget ada 2 zombie villager sekaligus dong. Yuk, sini. Tapi kayaknya udah mau pagi deh. Kita harus lindungi dia dari sinar matahari sih. Nah, oke, sip. Tapi kalau disembuhin di satu kapal, nggak akan berhasil sih. Soalnya sembuhnya nanti nggak mungkin bareng juga. Dan kalau nggak bareng, yang jadi zombie pasti mukulin yang udah jadi villager cuy. Bentar, gue buatin satu kapal lagi aja. Lah, loh, kok hilang sih? Malah di-spawn? No! Wah, emang taibet sih. Padahal cuma gua tinggal ke situ doang kan ya. Tapi bentar, di deket-deket sini apa nggak ada structure apa gitu? Oh, apa itu cuy? Desert Temple kah? Ada villager outpost juga. Udah guru, jangan dipaksa lagi, udah ngeload banget itu. Dan yang disangka Desert Temple, ternyata village guys. Kalau tahu ada village yang dekat, ngapain dari tadi bingung nyari villager dah. Berikan talimu! Berikan! Aku butuh talimu! Nah gitu dong. Yuk, naik bang. Nah oke. Gue cuma butuh 2 aja sih. Let's go! Begitu dapat villager, abang ini bawa mereka ke dekat di mana portal nethernya berada. Karena rencananya mau dibawa ke base-nya yang ada di nether guys. Lah, jalannya turun cuman seblok ya? Waduh, udah mau malam lagi.
Bentar, kalian tunggu sini dulu ya. Abang mau gawe dulu. Nah, udah siap? Yuk. Tinggal kita tarik aja ke bawah, lalu kita pagerin dulu. Siapin juga kapalnya di nether. Terakhir kita lepas villagernya. Dan udah, mereka udah di nether cuy. Kita buatin mereka rumah nggak sih? Blok gua masih ada, meski gak banyak. Cobblestone dan deep slate ada juga. Nah, kita pakai stone cutter cuy, biar gampang. Seperti sebelumnya, karena tinggal di atas lava, sebelum bangun sesuatu, harus buat platform dulu. Oi, selesaiin platformnya dulu gak sih? Ah, serah lu dah. Nah, kita masukin villagernya. Begitu kedua villagernya udah masuk, baru bisa pasang tembok-temboknya. Lalu jangan lupa atapnya guys. Wah, mau buat lantai 2 kah? Nah, kalau villager masih butuh kasur cuy, kita pasang aja banyak-banyak. Tapi harus hati-hati ya saat meletakkan kasurnya. Kalau nggak mau itu terjadi. Nah, oke, udah cukup banyak lah ya. Atau kebanyakan cuy. BTW, gue udah punya strider nih. Nanti kita bisa jalan-jalan naik ini cuy. Rumah villagernya udah ada. Sekarang kita bisa perbanyak mereka. Nah, ambil aja haibel-haibel ini. Bisa dijadiin roti cuy. Lah, belum dikasih makan udah beranak aja mereka. Cara paling gampang trading dengan villager ya dengan menukar stick guys. Dan untuk membuat stick tentunya akan butuh kayu yang banyak. Di sini dia buat farm kayu di overworld. Gak mungkin juga buat farm kayu di nether kan? Karena akan langsung kebakar guys. Dan kalian tahu sendiri, untuk ngumpulin banyak kayu akan memakan banyak waktu juga. Maka dari itu, abang ini buat sistem iron farm juga di dekat farm kayunya. Dengan begitu, sembari kumpulin kayu, akan dapat iron juga. Solusi win-win kan? Nah, setelah selesai buat lubangnya, sekarang ambilin semua kasur sama working block yang ada di village. Ingat, jangan sampai ada yang tertinggal satupun cuy. Kalau udah, lalu kita pindahin semua kasurnya ke dalam lubang. Jumlahnya wajib 20 biji ya. Lalu kita masukin villagernya. Tenang aja, kalau udah sore, mereka akan berkumpul dekat lubang cuy. Setelah itu, tutup lubangnya cuy. Dan tutup juga 2 blok di atas villager. Sisain lubang 1 blok di pojokan buat kita pasang chest sama hopper. Dah. Lalu kita pasang lava. Terakhir tinggal aliri air aja. Oh ya, jangan lupa kalian lengkapi working blocknya cuy. Working block apapun. Wajib 20 juga. Kalian dengar?
farmnya udah mulai berfungsi cuy. Begitu iron farm udah mulai berfungsi, kini dia bisa fokus untuk mencari kayu guys. Bentar, gua ambil kapak diamond dulu cuy. Nah, mantep nih. Oh ya, hasil dari trading tahu-tahu XP ku udah 30 aja. Kalau udah 30 dan gak dipakai buat enchant, akan rugi banget gak sih? Nah, makanya di sini gua butuh diamond cuy. Yah, 2 aja cukup untuk buat enchanting table. Oke, mana nih? Gua udah di kedalaman diamond nih. Sumpah gua nggak X-ray ya. Ada berapa nih? Oke, masih ada. Jangan cuma 2 dong. Ternyata 2 doang. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita buat kertas. Cari bahannya dulu, guys. Oke, dapat 40 kertas. Kulitku cuma 4 doang ya? Nggak apa-apa, masih bisa buat satu enchanting table. Sama lectern cuy. Nanti kita pakai lecternnya buat trading bookshelf sama villager cuy. BTW, trading sama villager lama-lama bosen juga cuy. Apa kita lanjut build rumah villager di Nether ya? Iya betul, selesaiin dulu rumah villagernya. Masa gitu doang? Nah, ini lantai paling bawahnya cuy. Apa kita buat sistem iron farm juga ya? Meskipun di Nether harusnya tetap bisa nggak sih guys? Harusnya bisa ya. Kalau kataku, coba aja sih bang. Karena ini iron farm Nether, jadi mungkin akan sedikit berbeda. Di sini gue butuh zombie piglin, dan nanti dia akan gue taruh tengah sini cuy. Jadi untuk sekarang kita cari dulu zombie fit piglinnya cuy. Oh iya, gue butuh name tag juga ya, biar nggak di spawn dia. Gue namai... Dah, Dewi aja cuy. Nah, ini dia cuy. Bentar, kita tunggu dia tenang dulu. Oke, yuk. Oh ya, kita kasih nama dulu cuy. Lah, mana nih? Nah, sekarang namamu Dewi. Oke? Kita bawa dia naik. Nah. Ayo Dewi, naik. Oke. Nah, Dewi udah pada tempatnya. Harusnya dia nggak bisa kemana-mana sih. Kita lubangi juga bawahnya Dewi cuy. Lalu pasang trapdoor juga. Bawah lubang tadi kita lubangi lagi. Dan taruh lava tepat di tengah cuy. Lalu pasang hoppernya. Tapi hopperku cuma segitu ya. Ntar kita penuhi cuy. Nah, terakhir baru chest. Oh iya, harusnya gue buatin jalan buat villagernya cuy. Agar mereka bisa akses lantai 1 sama 2. Kayak gimana tuh? Oh, dibuat tangga melingkar toh? Keren juga. Dan setelah villager dewasa, iron farm yang ada di Nether pun mulai berfungsi.
Oke lah, ternyata di Nether bisa juga cuy. Lihat ada yang spawn lagi tuh. Lah, malah ngehajar babi. Yah, dasar golem kocak. Kayaknya masih perlu diperbaiki cuy. Gue baru sadar. Udah hari ke-36 aja cuy. Dan armorku masih putih sama kuning doang nih. Meski membosankan, kayaknya gue fokus trading aja dulu. Kita cari armor diamond cuy. Oh ya, kita taruh enchanting table-nya di sini aja. Nah, bisa enchant kapak gue cuy. Lah, belum ada lapis ya? Nah, lapis doang kita beli aja. Ancient bow dapat unbreaking nih. Nah, plus power 4. Mantap. Diamond 6 biji doang. Kita jadiin pickaxe aja lah ya. Sama shovel dah. Shovel nggak butuh fortune sih. Nah, ini baru oke. Ya gitu guys. Hari-hari berikutnya abang ini cuma fokus trading, enchant, tebang pohon, sampai dia dapet tool sama armor diamond dengan enchant yang mantep juga guys. Itu pun dia butuh sekitar 8 hari Minecraft untuk dapetin itu semua. Nah, kalau udah biru-biru gini, mau nyemplung lava pun berani cuy. Tapi ngapain ya? Oh ya guys, kalian lihat, masa ada golem nangkring di situ? Di iron farm ini, golemnya masih spawn sembarangan cuy. Kayaknya gue harus benerin deh. Sambil benerin iron farmnya, abang ini juga sedikit menambah detail lagi pada rumah villager ini. Yah, agar sedikit enak dipandang juga, daripada kotak doang ya kan? Nah, sekarang Iron Golem bisa spawn di satu tempat yang sama, dan jatuh ke tempat pembantaian dengan ciamik. Aman banget cuy. Iron farm di overworld ada. Iron farm di Nether pun ada. Oh ya, nyemeng-nyemeng gua udah pasangin mending ke semua peralatan gua cuy. Hasil gacha dari villager librarian sebelumnya. Dan gua dapat yang lumayan murah cuy. Ya, pokoknya kita udah kuat banget cuy. Nah, kita coba kalahin naga guys. Gua udah ada modal ender pearl 5 biji nih. Tapi kita harus temuin fortress dulu cuy. Untuk nyari blaze rod ya kan. Dan untungnya ada si Dewi guys. Untuk explore biar lebih gampang, kita naikin Dewi aja cuy. Wah, sekate-kate kalau ngomong. Dengan menyeberangi lautan lava pakai strider emang jadi lebih gampang. Nah, di sini dia nemu ruin portal yang ada chestnya. Tapi untuk isinya, ya kalian tahu sendirilah. Dan setelah berjalan beberapa ratus blok, abang ini menemukan fortress juga guys. Kita parkirin dulu si Dewi cuy. Assalamualaikum. Sepi banget dah. Ini fortress apa? Apa? Ya, seperti biasa guys, misi utama di fortress ya cuma dapetin blaze rod doang, agar bisa crafting ender eye kan? Tapi kalau nemu chest, kenapa enggak ya kan? Di sini ada satu momen di mana dia kena serang blaze dan jatuh ke lava. Untung masih ada satu potion terakhir. Kalau enggak, apa enggak tamat guys? Tapi nggak kapok juga, abang ini balik lagi ke fortress.
Dan sampai kumpulin 53 blaze rod. Gak tahu buat apa blaze rod sebanyak itu. Oke lah, udah cukup cuy. Ayo Dewi, kita pergi. Keluar dari fortress, abang ini lanjut explore lagi guys. Si Dewi lu tinggalin di mana? Kok jalan kaki? Gak tahu si Dewi di mana. Tapi saat gali-gali dia menemukan Bastian guys. Dan ini tipe treasure Bastian. Wih, anjir. Cukup habisi 2 yang ada di tengah itu cuy. Nah, emas. Sekarang emas harganya berapa guys? Kita lihat isi chestnya. Ambil smithing upgrade-nya. Paling penting cuy. Gak hanya ambil chest utama, tentu ambil juga chest yang lain. Lumayan juga kan? Dapat obsidian lagi. Nah, kita bisa buat ender chest cuy. Inventoriku udah penuh banget. Gua udah punya silk touch juga kok. Udah cukup cok, kita keluar aja. Oh iya, kita mampir Blue Forest dulu. Gua butuh tambahan ender pearl cuy. Nah, dapat 16 lebih, cukuplah. Singkat cerita, abang ini udah kembali ke base lagi dan menata item-item yang baru didapat. Nah, di sini dia coba buat firework, guys. Ya, kalau mau ke DN emang harus bawa firework agar saat jelajah NCT bisa langsung gunain elytranya, guys. Namun bahan utama yaitu gunpowder. Dia cuma punya segitu tuh. Haruskah gue buat farm gunpowder guys? Kayaknya gue punya ide cukup gila untuk dicoba cuy. Tapi gue akan butuh kepala wither. Makanya gue balik ke fortress buat cari kepala wither coy. Au, panas, panas. Nah, dapat satu lagi cok. Nah, ini yang terakhir cuy. Gue cuma butuh 3 aja buat spawn wither. Gue mau lawan wither kan. Tapi kalian tahu sendiri, efek withernya brutal banget kan. Nah, untuk mengcounter itu, gue butuh potion regen cuy. Dan potion regen bisa dibuat dari gas tears. Makanya di sini gue cari dulu gas tearsnya. Oke, dapet. Kabur. Dapat 4 cuy. Cukup lah. Oh ya, sebelum lawan withernya gue mau ternak ayam dulu. Nah, mob apapun yang dibunuh wither akan ngedrop wither rose kan. Makanya gue butuh ayam yang banyak biar dapat banyak wither rose juga. Gue mau kumpulin wither rose buat farm gunpowderku nanti. Gue buat kandangnya di kedalaman deep slate guys. Nanti withernya kita spawn di sini. Oh ya, kalau ternak ayam akan butuh biji yang banyak juga kan? Kita kumpulin biji dulu cuy. Kita coba bercocok tanam. Lagian gue belum pernah bercocok tanam sejak hari pertama coy. Kita sedikit lebarin kandang ayamnya cuy. Nah, nanti withernya kita spawn di tengah sini. Sambil kasih makan ayam, sambil masak potion juga cuy. Gue butuh night vision juga coy. Oke, ayam gue udah banyak cuy. Langsung aja kita spawn withernya cok.
Jer, nolek, asu. Langsung aja kita ambilin Wither Rose-nya, Cok. Panen anjir. Dapat 1 stak lebih, Cok. Woi, Jer. Kita panain aja dia, guys, sampai lemas. Nah, kalau mendekat, bacok. Oke, setengah darah dia, Cok. Diamond. Cuan, Cok. Gila, diamond semua itu, guys. Dikit lagi. Alah, gampang banget dah. Nah, Nether Star-nya cuy. Oh ya, diamond-nya pada kelihatan, masa nggak diambil? Lah, iya juga ya. Kalau Wither di-spawn di kedalaman diamond, bisa membantu player buat mining guys. Lihat, bahkan dia bisa kumpulin batu deep slate sebanyak itu dalam sekejap. Kalau kalian mining manual pasti akan lama, karena deep slate batu yang lumayan keras guys. Wither Rose sudah dapat. Bahan berikutnya gua butuh block daun cuy. Kita akan butuh blok. Ini lumayan banyak. Dan terkumpul lah gak tahu berapa. Yang jelas banyak lah. Kayaknya gue juga butuh blok bersinar ini deh. Ya, kira-kira inilah bahan-bahan yang gue butuhin buat farm gas. Tapi untuk jumlah itemnya, yang jelas ini masih kurang. Terutama iron sama kayunya. Tapi itu gampang lah. Sekarang kita pergi dulu ke biome Soul Sand Valley. Gua udah tandai tempatnya. Kita lewat atas cuy. Nih guys, tips buat kalian. Kalau mau buat jalan yang aman di Nether, kalian cosplay tikus tanah aja. Ya, buat terowongan di ketinggian 110-an guys. Nah, gua buat ruangan di biome Soul Sand dengan luas 30 kali 30 blok aja guys. Waduh, agak PR juga sih. Harusnya gua gali 2 blok dulu ya, biar mereka nggak spawn dulu. Di sini gua pasang rel dan mencret with hopper buat auto collect itemnya nanti. Gua pasang full satu ruangan. Sebenarnya 30 kali 30 tuh luas paling minim sih cuy. Kalau kalian mau buat, setidaknya kalian buat 40 kali 40 agar spawn lebih maksimal. Gue buat kecil karena mau meminimalisir penggunaan bahan cuy. Soalnya farm ini lumayan mahal juga, karena akan pakai iron yang lumayan banyak. Kalau kalian miskin, gue saranin gak usah coba-coba deh. Terakhir, kalau udah jadi kayak gini, gue pasang Wither Rose-nya setiap 3 blok cuy. Ini akan jadi auto kill gas yang spawn. Oh ya, jangan lupa terangi ruangan ini pakai torch agar skeleton gak spawn di sini cuy. Nah, kalian lihat, ini hari ke-74 kan? Gua akan coba AFK beberapa hari. Kita lihat seefektif apa farm ini. Dan singkat cerita, ini udah hari ke-77. Udah 4 hari lah ya. Atau sekitar 1 jam lah. Dan gua cuma dapet 6 stack lebih dikit guys.
Asli. Kalau dihitung sama modal buat farm ini, mending gua hit manual pakai pedang looting, guys. Ya udahlah bang, syukuri aja. Yang penting udah dapet juga ya kan? Nah, berhubung abang ini udah kumpulin gunpowder, dan lumayan banyak juga. Sebagian mau dia jadikan TNT guys. Makanya di sini dia gali-gali pasir di pinggiran kali. Nah, dapat satu setak lebih 34 cuy. Sebelum lawan naga, mungkin gua mau ubah armorku jadi hitam dulu. Gua mau berburu netherite guys. Seperti yang kalian lihat, abang ini manfaatin TNT buat ledakin netherrack di sekitar agar lebih gampang menemukan ingot langka tersebut. Kata orang-orang, netherite mudah ditemukan di kedalaman 15-an guys. Tapi tetap aja, di sini keberuntungan yang paling berpengaruh. Lihat, bahkan sampai ledakan terakhir dilancarkan. Dia cuma bisa kumpulin 24 ancient debris aja guys. Kita bakar-bakarin cuy. Ini bakal jadi berapa ya? Lah, serius 7 doang nih. Kurang 2 dong. Ya udahlah. Yang penting armornya udah full hitam cuy. Sepertinya sekarang abang ini udah pede buat lawan naga. Pencarian stronghold pun dimulai. Dan di tengah perjalanan dia temui Desert Temple. Tentu saja mampir untuk ambil chest dan peledaknya. Lumayan juga kan? Singkat cerita, ketemu juga stronghold-nya. Dan setelah cukup lama muterin labirinnya, portalnya pun ketemu juga. Lah bolong semua nih. Biasanya ada 1 atau 2 yang udah keisi. Untung bawa ender eye banyak. Oke, langsung aja cuy. Gas. Gue mau coba cu, kalau pakai TNT cepet gak? Yah, geli-geli doang. Ah, kelamaan. Apa ada dari kalian yang masih kesulitan lawan naga? Easy kan? Nah, naga udah beres, lanjut ke gateway guys. Oke, PC kentang. Saatnya lu kerja keras. Mana nih? Nah, ada 1 tuh, tapi juga jauh banget cuy. Mau jauh sekalipun, harusnya nggak jadi masalah gak sih? Selama ada Ender Pearl jadi gampang aja kan? Dan ketika udah sampai, bangunannya malah kecil banget dong. Terpaksa harus cari NCT yang lain. Ya, setidaknya harus ada kapalnya lah. Wanjay. Wah, mantap juga isinya. Dah, kita ambil Elytra lalu pulang aja.
Tapi kita enchant dulu cuy, biar awet. Kita bawa juga telur naganya. Nah, udah mepet banget hari ke-100 cuy. Tapi sebelum itu kita masih berhasil namatin gamenya. Oh iya, masih ada waktu sekitar 10 hari nih. Mungkin gue mau kasih satu tips terakhir cuy. Ini tentang beacon. Untuk buat beacon, kita harus kalahin wither dulu kan. Tapi yang susah itu bukan ngalahin withernya, tapi buat dapetin kepala withernya ya kan. Nah, gue akan kasih tahu cara yang menurut gue paling gampang dapetin kepala wither guys. Jadi pertama kalian harus punya trident dulu cuy. Lalu enchant tridentnya dengan channeling sama loyalty. Nah, guna trident ini adalah untuk mengubah creeper menjadi charge creeper guys. Kalian tahu kan? Beberapa mob, bahkan player, ketika mati diledakin creeper ini akan menjatuhkan kepala cuy. Wither skeleton pun seperti itu. Nah, kita akan pakai cara ini agar wither skeleton 100% menjatuhkan kepalanya. Untuk step-stepnya, pertama kalian pergi aja ke fortress, lalu buat portal di tempat strategis cuy. Kalau udah, kalian keluar dulu overworld. Nah, pas banget di depan portal, buat lubang sedalam 3 blok untuk menampung wither cuy. Dah gitu, kalian cari creepernya. Saran gua, kalau berurusan sama creeper, kalian pakai potion invisible agar dia nggak meledak. Jangan lupa kasih nama, biar nggak di-spawn cuy. Tunggu sampai cuaca berubah jadi thunderstorm atau hujan badai seperti ini. Tinggal ubah aja creepernya. Nah, udah jadi gini, balik ke fortress buat kumpulin wither guys. Kalian tinggal pancing aja mereka agar masuk portal. Kalian kumpulin sebanyak-banyaknya. Serasa udah banyak, balik ke overworld cuy. Sebelum masuk portal, lebih baik kalian nyilang dulu. Nah, masukin creepernya guys. Lalu tinggal ledakin aja. Di sini si wither nggak langsung mati karena ada air yang masuk lubang cuy. Lebih baik kalian buat tempatnya kering dulu cuy. Kalau di tempat kering, wither bisa mati sekali ledakan. Nah, bisa kan? Dapat 6 kepala nih. Ya, pokoknya kayak gitulah. Kalian coba-coba aja sendiri. Udahlah ya, mungkin gua akan akhiri sampai di sini cuy. Gua udah berhasil namatin world ini, walau spawn pertama kita di Nether ya kan. Jangan lupa kalian like, komen, dan sampai jumpa di series 100 hari gua yang lain cuy. Bye.